Bab 6. Cara kekayaan datang pada Anda. Bila saya katakan Anda tak perlu mempunyai kemampuan tawar hebat, saya tak maksudkan bahwa Anda tidak perlu melakukan proses tawar-menawar, atau Anda tak perlu berhubungan dengan orang lain. Yang saya maksudkan, Anda tak perlu berhubungan dengan mereka secara tidak adil. Anda tak perlu mendapatkan sesuatu dengan tidak memberikan yang seimbang nilainya pada orang lain. Tapi Anda bisa memberikan setiap orang lebih dari apa yang Anda ambil dari mereka. Tentu Anda tidak bisa memberikan setiap orang lebih dari nilai uang yang Anda ambil dari mereka, tapi Anda bisa memberi nilai guna lebih dari nilai uang. Suatu harga dari suatu barang yang Anda ambil dari mereka, kertas, tinta di buku ini tak sebanding dengan uang yang Anda pakai untuk membelinya. Namun, gagasan-gagasan tercantum dalam buku ini bernilai guna banyak buat pembaca, sehingga Anda tidak merasa dizolimi oleh penjual buku. Penjual buku telah memberikan nilai guna yang besar untuk nilai uang yang kecil. Misalkan lagi, saya punya sebuah lukisan dari pelukis seni yang terkenal. Bagi masyarakat beradab, ini bernilai ribuan dolar. Saya membawanya ke pasar tradisional dan menukarkan lukisan itu pada seorang primitif dengan bulu bernilai 500 dolar. Nah, di sini saya menzolimi orang itu, karena lukisan itu tak punya nilai guna bagi dia, karena tak menambah apapun pada kehidupannya. Namun, coba saya menukar bulu itu dengan alat tembak seharga 50 dolar. Maka dia merasa pertukaran itu adil dan menguntungkan. Baginya alat tembak punya nilai guna. Ini akan membantunya untuk mendapatkan lagi lebih banyak bulu dan daging, dan ini menambah sesuatu dalam hidupnya. Ini membantunya untuk menjadi kaya. Bila Anda pindah dari level kompetitif ke level kreatif, Anda akan melakukan bisnis dengan hati-hati, dan jika Anda menjual sesuatu pada seseorang yang tidak menambah sesuatu pada hidup orang itu lebih dari barang yang Anda tukar dengannya, Anda harus menghentikannya. Jangan curangi orang lain dalam usaha atau bisnis. Jika sekarang Anda dalam usaha atau bisnis yang mencurangi orang lain, keluarlah. Beri setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang Anda terima darinya. Maka Anda menambah pada kehidupan orang-orang ini pada setiap transaksi. Jika Anda seorang majikan, Anda harus mengambil nilai uang lebih dari Anda bayar buat mereka. Namun Anda mesti mengorganisir bisnis Anda sedemikian rupa sehingga dijiwai prinsip-prinsip perkembangan, sehingga masing-masing karyawan merasakan perkembangan diri mereka setiap hari. Anda bisa memberi karyawan Anda seperti yang buku ini berikan pada Anda. Anda bisa mengatur bisnis Anda sedemikian rupa sehingga berbentuk semacam tangga bagi setiap orang bisa menjadi kaya dengan usahanya sendiri. Dan karena Anda memberi kesempatan mereka, jika tidak dimanfaatkan, maka ini bukan kesalahan Anda. Dan akhirnya, hanya karena Anda menjadi penyebab penciptaan kekayaan dari sumber tak tampak yang berada di sekitar Anda, bukan berarti apa yang Anda inginkan langsung tercipta dari atmosfer dan langsung berwujud di hadapan Anda. Jika Anda ingin mesin jahit, misalnya, bukan maksud saya Anda mengirimkan pikiran tentang mesin jahit pada substansi tak berbentuk yang berpikir hingga benda itu tercipta tanpa tangan di ruang Anda duduk sekarang. Tapi jika Anda ingin mesin jahit, bentuklah dan pertahankan gambar mental sebuah mesin jahit di dalam pikiran Anda dengan sebuah sikap positif yang sangat yakin bahwa mesin jahit itu sedang dibuat atau sedang diantar menuju Anda. Setelah membentuk visualisasi demikian, miliki keyakinan pasti yang tak tergoyahkan bahwa mesin jahit sedang menuju Anda.
Jangan pernah berpikir atau berbicara mengenai mesin jahit itu, kecuali pasti akan tiba untuk menjadi milik Anda. Klaim secara mental mesin jahit seperti sudah menjadi milik Anda. Mesin jahit itu akan dibawa ke depan Anda oleh kekuatan alam semesta melalui aktivitas manusia. Jika Anda hidup di Maine, mesin itu mungkin dijual belikan di Texas atau Tokyo dalam sistem transaksi yang terjadi yang akhirnya menjadikan milik Anda. Jika demikian, semua transaksi yang terjadi akan menguntungkan orang yang terlibat juga menguntungkan Anda. Jangan lupakan sejenak bahwa substansi tak berbentuk berpikir ini menembus semua. Ada di semua makhluk, berkomunikasi dengan semua dan memberi pengaruh bagi semua. Hasrat substansi yang berpikir ini untuk memperoleh hidup yang lebih sempurna dan ekspresi lebih penuh dan lebih baik yang menyebabkan terciptanya setiap mesin jahit yang sudah tercipta dan menyebabkan jutaan lagi dan lagi selama manusia bertindak dengan didasari hasrat dan keyakinan serta bertindak dengan cara tertentu. Anda boleh meminta dengan yakin untuk punya mesin jahit di rumah Anda, seyakin Anda menginginkan barang-barang lain lagi yang ingin Anda punya dan barang-barang yang akan Anda manfaatkan demi perkembangan kemajuan Anda dan kemajuan orang lain untuk menuju hidup yang berkelimpahan. Jika Anda mengugah kesadaran Anda mengenai fakta bahwa hasrat akan kekayaan sejati, hasrat Tuhan untuk perwujudan ekspresi lebih lengkap, keyakinan Anda menjadi kekuatan yang luar biasa. Suatu saat, saya melihat seorang anak kecil duduk di depan piano dengan usaha yang sia-sia berusaha memainkan piano dengan baik. Saya lihat ia sedih dengan ketidakmampuannya untuk bermain musik dengan baik. Saya tanya dia apa yang terjadi. Apa yang terjadi penyebab kejengkelannya. Dia menjawab, saya merasakan gairah musik dalam diri saya, tapi saya tidak bisa mengeluarkan lewat tangan saya dengan baik. Gairah musik dalam dirinya adalah hasrat dari substansi tak berbentuk yang mengandung semua potensi dalam kehidupan ini. Ini contoh bahwa ada gairah musik yang mencari perwujudan melalui anak itu. Tuhan, pusat segala substansi, berusaha hidup dan bertindak dan menikmati segala sesuatu melalui hal-hal manusiawi. Dia berkata, aku ingin tangan-tangan membangun bangunan megah, memainkan irama terindah, melukis lukisan agung. Aku ingin kaki yang menjadi suruhanku, mata yang melihat keindahanku, lidah untuk menyatakan kebenaranku, dan menyanyikan lagu-lagu hebat dan lain-lain. Semua itu adalah potensi yang mencari jalan perwujudan ekspresi melalui orang-orang. Tuhan ingin orang-orang yang ingin bermain musik mempunyai piano dan alat musik lain dan mempunyai sarana-sarana untuk mengembangkan bakat setinggi mungkin. Dia ingin siapa yang ingin mendapat kebenaran punya kesempatan untuk berpergian dan observasi. Ia ingin semua yang mampu mengapresiasi baju indah agar berbaju indah dan menghargai makanan lebih baik agar bisa makan mewah. Ia ingin ini semua karena adalah hakikatnya. Dialah yang menikmati dan mengapresiasinya karena semua adalah ciptaannya. Jadi jangan Anda ragu untuk meminta sebanyak-banyaknya. Tugas Anda adalah fokus dan menyatakan hasrat tersebut pada Yang Maha Kuasa. Ini adalah hal yang sulit bagi semua orang. Mereka melihat kemiskinan adalah satu bagian dari rencananya, sebuah kebutuhan bagi keseimbangan alam semesta. Mereka mempunyai gagasan bahwa Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dan telah membuat semua yang bisa Dia buat, dan mayoritas orang harus miskin karena
persediaan kekayaan sudah habis. Mereka bertahan dengan gagasan yang salah itu hingga merasa malu untuk minta banyak. Mereka tak berusaha minta lebih dari sekedar untuk hidup sederhana, cukup untuk hidup seadanya saja. Saya kemukakan sekarang contoh seorang pembaca buku ini yang menerima saran agar dia memiliki sebuah gambaran yang jelas tentang benda-benda yang ia inginkan dalam alam pikirannya. Dia seorang yang sangat miskin, hidup di rumah sewaan, dan dia dapat gaji yang hanya cukup untuk hidup hari per hari, dan dia tak bisa menerima fakta bahwa semua kekayaan tak tampak adalah miliknya. Hingga ketika dia telah menyadari ilmu dari buku ini, dia memutuskan dia mungkin beralasan untuk meminta sebuah karpet biru untuk lantai dan pemanas ruangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. Mengikuti instruksi yang diberikan buku ini, dia mendapatkan barang-barang yang dia inginkan dalam buku relatif tak berapa lama. Akhirnya dia sadar ia perlu minta lebih banyak lagi dan meneliti rumahnya dan merencanakan semua perbaikan bagi rumahnya. Dengan membentuk seluruh gambaran lengkap di alam pikirannya, dia mulai hidup dengan cara tertentu dan bergerak menuju yang dia ingini, dan sekarang masih dengan keyakinan yang lebih besar dia menginginkan hal-hal besar lain. Semua diterimanya karena keyakinannya, dan hal itu berlaku untuk Anda dan